persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah-rumah, di kantor, dimanapun Bapak Ibu Saudara. Saya percaya penyertaan Tuhan ada bagi Bapak Ibu Saudara. Shalom yang di ruangan Holy Spirit, kita percaya Tuhan akan melawat kita semua. Dan Tuhan akan membawa kita semakin dekat dan masuk di dalam rencananya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah saat ini Engkau izinkan kami ya Tuhan Yesus datang kepada Engkau untuk menyembah Engkau ya Bapa, meninggikan Engkau ya Tuhan Yesus. Karena setiap hati kami sungguh haus dan rindu ya Bapa. Ya Tuhan, kami ingin menyenangkan Engkau ya Bapa. Kami rindu, kami sangat rindu ya Tuhan Yesus, duduk diam di bawah kaki-Mu ya Bapa, menikmati hadirat-Mu. Itulah damai kami, itulah sukacita kami, itulah kekuatan kami ya Bapa. Kami percaya ketika kami menyembah Engkau ya Tuhan Yesus, Roh-Mu bekerja, Engkau menjamah kami, mengurapi kami satu persatu ya Bapa, sehingga kami lebih kuat lagi di dalam Engkau. Dan kami akan menjadi alat-alat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami membawa kemuliaan nama-Mu. Biarlah kehidupan kami menceritakan kebaikan, kasih, kebesaran-Mu Yesus. Biarlah melalui hidup kami ya Bapa, banyak jiwa dimenangkan ya Tuhan Yesus. Karena mereka melihat ada kasih yang begitu indah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini saatnya kami menyembah Engkau, menceritakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu mengubah kami lebih indah lagi di hadapan. Haleluya. Mari kita sembah, kita katakan bersama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segalanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Katakan tak terselam, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur
sepanjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, Allah dunia, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sama-sama lebih sungguh lagi dari awal kita katakan bersama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau, oh, tak terselami, ya setiap rancangan-Mu Bapa. Yesus Allah kami, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya, oh hanya Kau, ku sembah Engkau Yesus. Oh hanya Yesus Tuhan Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, oh, selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap, ya Yesus. Engkau tetap Allah yang kami sembah, ya Bapa. Mari kita naikkan doa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami, ya Bapa. Kami tak dapat balas, ya Tuhan Yesus, sebab Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Hanya sembah sujud kami yang bisa kami berikan. Kami mengakui kebesaran-Mu, ya Bapa. Kami mengagumi kebesaran-Mu, ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sungguh ajaib, ya Tuhan. Engkau adalah penguasa seluruh alam semesta. Namun kasih-Mu begitu besar bagi kami. Engkau mengangkat setiap hati kami. Engkau menebus kami, ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Allah yang begitu dahsyat. Sungguh ajaib setiap perbuatan-Mu, ya Allah kami. Mari semuanya kita angkat suara kita sembah.
Yesus, hanya Engkau, oh, Allah hidup. Sungguh Yesus, tiada yang lain ya Allah kami. Tiada yang lain, hanya hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, Allah dunia, ya Tuhan, semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap, Kau tetap, oh, Kau tetap, Kau Mari kita sembari, angkat suara kita sembari, tinggikan namanya. Allah yang mengurapi kita, Allah yang membebaskan kita, Allah yang telah memilih kita untuk diberkati, Allah yang telah membuat kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Semua bukan karena kuat dan gagah kita, namun karena Dia yang mau mengubah kita, Dia yang mau pakai kita. Mari angkat suara kita, kita angkat suara kita, kita sembah. Oh Tuhan, Tuhan Yesus, kami sembah. Oh huralama ye papa takaralabo, huralama ye Jesus. Mari Allah kami satu persatu kencana. Huralama ye papa 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 Yesus, kami perlu Engkau ya Bapa. Kami tak mampu berjalan sendiri Yesus, kami perlu kuat kuasa-Mu. Tuntun kami, Allah yang kami sembah. Oh huralama ye papa 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 syarana malama ye patakaralabo, huralama ye takaralama lama ya sanggo. Oh terpujilah, terpujilah, terpujilah Tuhan kami, Allah kami yang enak. Sungguh besar perbuatan-Mu Yesus, sungguh ajaib. Huralama ye papa takaralabo, syakaralama ye papa takaralabo. Oh huralama lama 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 lama, syakaralama lama 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 lama. Oh Tuhan, 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 kami sembah Allah yang berkuasa, yang pegang hidup kami, yang menguasai hidup kami. Terpujilah, huralama ye papa papa takaralabo. Oh haleluya, hurimia patakaralaba laba laba laba, huralama ye takaralabo, syakaralaba laba 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 laba, hure papa 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 papa, huralama tira laba 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 laba. Oh huralama laba 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 laba, huralama laba 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 laba. Haleluya. Kami percaya ya Tuhan, ketika pengurapan-Mu turun atas setiap kami hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus, kami akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Di tengah badai,
Engkau akan membawa kami naik ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu untuk selamanya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Mari sama-sama kita katakan dari awal. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Mari kita ulangi dari awal sama-sama. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia kami takkan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan. Semuanya angkat suara kita terbang bersama Yesus. Terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Mu. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Mari semuanya lebih sungguh. Bukan terbang tinggi Yesus dan melayang dalam kemuliaan-Mu. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi. Bagai raja Yesus, biar di dalam badai yang Kau memurnikan setiap kami Yesus. Ya Bapa, kami percaya itu Tuhan. Engkau akan angkat kami, Engkau akan angkat kami Yesus. Engkau akan membawa kami melewati setiap badai dengan tenang dan damai. Bukan terbang tinggi, oh Yesus, dan melayang Bapa dalam kemuliaan. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa,
dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari sama-sama dari awal dengan sungguh katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah, katakan ku terkagum sungguh ya Tuhan. Bila ku lihat hidup dan karya tangan Yesus, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Oh, itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari semuanya lebih sungguh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sungguh tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tuhan, curahkan urapan-Mu ya Tuhan. Curahkan bijak yang baru ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima, Tuhan, terima. Terima dalam nama Yesus. Terima bijak urapan yang baru. Dalam nama Yesus. Oh ya, terima kasih ya Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan bisa mengerti, mengenali akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Panggilan-Mu Tuhan.
Tuhan, terima kasih. Beri kami kecerdasan ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan kecerdasan, spiritual intelligence. Aku berdoa Tuhan Kau berikan kecerdasan secara rohani. Roh hikmat, wahyu, pengertian akal budi pada surgawi. Tuhan perbaharui setiap hati kami. Biar setiap kami memiliki hati nurani yang murni. Tuhan Kau beri kami hati yang mulia. Tuhan hati yang baik ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami menjadi orang-orang ya Tuhan memiliki komitmen untuk setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan terima kasih. Pakai kami, percayakan kami dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Sehingga banyak orang bisa diselamatkan lewat hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya shalom saudara. Puji Tuhan kita bisa sama-sama kumpul di Holy Spirit. Dan kita terus melayani secara online. Yaitu Menara Doa. Hari ini saya ingin memberikan judul daripada khotbah saya. Yaitu doa yang melahirkan kehidupan yang makarios. Kehidupan yang berhasil, beruntung dan berbahagia. Saudaraku yang Kristus, saya terus pikir, merenung ya. Bahwa saya dapatkan bahwa ini 3 pokok doa. Ada 3 pokok doa yang harus kita doakan. Saya boleh berkata begini, sepanjang hidup kita. Karena 3 pokok doa ini penting. Kenapa kita harus mendoakan? Ya kan, pokok-pokok doa yang penting dalam hidup kita. Saudara tahu ya, memang Tuhan bisa jawab semua doa. Tapi ada pokok-pokok doa. Kalau kita naikkan, itu benar-benar nyentuh hati Tuhan. Kita tahu kisah daripada Salomo waktu awal-awal dia dipanggil menjadi raja. Saudaraku, Tuhan datangi Salomo setelah Salomo membawa korban persembahan dengan 1000 daripada korban. Saudara, Tuhan datangi. Tuhan bilang sama Salomo, Salomo kamu mau apa? Apa yang kamu ingin agar aku lakukan, berikan buat kamu. Saudara, Tuhan suruh Salomo mintalah, doalah. Apa yang diminta oleh Salomo? Salomo minta apa saudara? Dia minta hikmat. Dia minta hikmat, hati yang bisa memahami. Hikmat, supaya aku bisa melayani Tuhan. Menjadi seorang raja dan membuat kerajaan umat Tuhan, yaitu Israel, menjadi kerajaan yang penuh dengan damai, penuh dengan sejahtera. Wah, akhirnya Tuhan bilang, wow, kamu mintanya barang yang seperti ini. Nyentuh hati Tuhan, dia bilang, aku akan berikan itu hikmat buat kamu. Kamu jadi orang paling berhikmat. Bukan cuma hikmat yang aku akan berikan. Ya kan Tuhan bilang, kamu gak minta ya nyawa musuh-musuh kamu. Kamu gak minta ya kekayaan ya. Kamu gak minta ya kehormatan ya. Kau gak minta ya kekuasaan yang kuat. Tapi kamu minta hikmat. Oke, aku beri hikmat. Dan plus-plus semua yang kau tidak minta, aku akan berikan. Nah hari ini saudara, saya ingin ajak saudara untuk doa. Ada 3 pokok doa, ini ada 3 pokok doa yang sangat penting. Yang saudara, kenapa harus didoakan? Kalau kita udah sampai ke level mendoakan, itu artinya saudara, ini sesuatu yang bukan cuma sekedar kita ingin lalu lupa. Tapi ini memang benar-benar satu kebutuhan. Katakan amin. Beberapa orang datang kepada saya, Pak tolong doakan saya. Kenapa? Saya ada benjolan. Dokter indikasi sesuatu yang membahayakan. Kalau minta didoakan artinya apa saudaraku? Benar-benar memang minta kekuatan dan kuasa Tuhan. Mukjizat Tuhan. Ya kan? Sesuatu yang ajaib itu diberikan Tuhan untuk kita. Seperti kita minta hal-hal yang kesehatan, kesembuhan segala macam. Tapi 3 hal ini menjadi pokok. Seperti kayak yang bisa memancarkan segala yang kita butuhkan selama hidup kita. Dan doa ini adalah doa yang dinaikkan, dipanjatkan oleh seorang rasul besar.
saudaraku yang bernama siapa? Paulus. Dan dia doa ini, ya saudara, dia tulis pada waktu dia tulis surat pengembalaan kepada jemaat di Filipi. Coba kita baca Alkitab kita. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Mari kita akan lihat, kita akan baca bersama-sama Ibu Bapak. 1, 2, 3. Dan inilah doaku, ini doa Paulus. Ayo jadi doa kita. Palingnya 3 hal saudaraku. Kita baca sama-sama. 1, semoga apa? Kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Dan dalam segala macam apa? Pengertian. Jadi doa Paulus adalah kasihmu melimpah dalam pengetahuan yang benar. Jangan cuma kasih tapi gak ada pengetahuan apa-apa. Ya, segala macam pengertian. Untuk apa? Punya pengetahuan dan pengertian. Saudaraku, ayat 10 dia katakan apa? Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Katakan amin. Ini doa yang harus kita doakan untuk diri kita dan juga untuk anak-anak kita. Untuk orang-orang sekitar kita, ini penting saudaraku. Ya, itu yang pertama. Supaya yang kedua apa? Kamu apa? Suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Katakan amin. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah, saya catat sini saudara, dari doa Paulus ini. Pertama adalah kita harus berdoa agar kita memiliki apa saudara? Kecerdasan rohani. Kita harus berdoa untuk memiliki apa? Kecerdasan rohani. Untuk apa kita memiliki kecerdasan rohani? Supaya dapat memilih apa yang baik. Katakan amin. Jadi maksudnya apa nih kecerdasan rohani? Supaya memilih. Maksudnya gini saudara. Kecerdasan rohani itu adalah kesanggupan yang Tuhan beri kepada kita. Ya, orang bilang ini peka, ketajaman. Untuk bisa ini mengenali, mengerti, oh ini kehendak Tuhan. Oh ini jalan yang Tuhan tunjukin buat saya. Sehingga kita bisa pilih. Dengan kecerdasan rohani kita bisa memilih pilihannya Tuhan. Kita bisa memilih ya orang-orang yang dipilih Tuhan. Yang patut didengarkan suaranya buat kita. Katakan amin. Ini penting. Saya kasih contoh saudaraku. Ya, saudara pernah dengar mungkin kisah. Ya, Orpa dan Rut. Ya, Orpa dan Rut. Mereka berdua ini sama-sama mantu atau menantu, anak mantu dari siapa? Naomi, orang Yahudi. Orpa dan Rut adalah orang Moab. Dia menikah dengan anaknya Naomi. Kita udah tahu bahwa suami Naomi meninggal, Elimelek. Ya, suami daripada Orpa dan Rut yang adalah anak Naomi juga meninggal dunia. Saudara Kristus. Jadi mereka sama-sama kehilangan suaminya masing-masing. Ya, jadi pada saat itu mereka dihadapkan oleh pilihan, ya, yang akan menentukan hidup masa depan mereka, ya kan? Naomi berkata kepada mereka dua, saya tuh udah gak punya siapa-siapa lagi loh, saya juga udah gak punya apa-apa, dan aku mau balik ke negeriku, yaitu Bethlehem. Aku mau kembali kepada bangsaku, aku mau kembali kepada Allahku Israel. Kamu ini, sudahlah kamu balik lagi. Ke Allah kamu Moab dan bangsa kamu Moab. Kamu pergilah, dua-dua. Saudara tahu, mantu yang pertama yang namanya Orpa. Diambil keputusan untuk pergi meninggalkan Naomi dan kembali ke Allahnya dan bangsanya. Sudah tahu cerita ini kan? Amin saudara ya. Tetapi Rut dia memilih apa saudara? Bersama Naomi. Mendedikasikan hidupnya untuk melayani Naomi dan Allahnya Naomi. Saya melihat saudara di sini, siapa yang memiliki kecerdasan rohani? Siapa yang memiliki kecerdasan? Rut. Saudara tahu, ini anak mantu. Dia menikah dengan orang Yahudi. Kita ngerti, orang Yahudi itu kalau setiap hari Sabat, itu kumpul keluarga makan Sabat. Saudara makan Sabat, saudara kita tahu kan, ada lilin, semua makan.
Jadi nanti yang kepala keluarga Elimelek, suami daripada Naomi, pasti dia duduk di pala meja. Jadi nanti ada semua anak-anaknya dan mantunya semua duduk di situ. Pasti nggak cuma sekedar mau makan. Pasti dia pasti cerita tentang bagaimana Allah Israel yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Bagaimana membuat bangsa-bangsa di tanah Kanaan, orang-orang Moab bergemeter waktu Yosua memimpin pasukan yang masuk tanah Kanaan. Pasti cerita tentang firman Tuhan. Baru makan Paskah, makan Sabat. Menjelang hari Paskah pasti cerita semua. Jadi dua-dua anak mantu ini dengar firman. Mereka juga lihat bagaimana mereka kok bisa ada di Moab. Itu karena Bethlehem, mereka orang Bethlehem, terjadi kelaparan, krisis ekonomi. Mereka keluar. Lalu di Moab mereka mengalami krisis lagi. Bukan krisis ekonomi, mungkin secara ekonomi bagus, tapi kehilangan suami. Masing-masing semua meninggal. Jadi musibah demi musibah seperti yang terjadi dalam hidup Naomi. Tetapi saudara lihat ini, karena Ruth memiliki kecerdasan rohani, dia melihat. Apa yang menyebabkan Naomi kok bisa tetap punya komitmen, ketekunan, kesetiaan kepada Allahnya. Ada apa? Siapa Allahnya nih? Pasti dia cari tahu, dia belajar, dia dapat pengetahuan, dia dapat pengertian. Aku ambil keputusan. Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku. Dan aku akan dedikasikan hidupku. Aku akan kerja, cari nafkah untuk bisa kasih makan mama. Mama mati. Saudara sanggar di sini katakan amin. Pilihan. Ruth punya kecerdasan. Lalu Allah memberkati Ruth, orang Moab ini. Ya. Selanjutnya dia ikutkan ke Bethlehem. Apa yang terjadi saudaraku? Ruth, dia kerja memang untuk makan mama mertuanya. Lalu dia kerja, dia ketemu dengan yang punya ladang Boas, menikah dengan Boas. Ruth jadi apa? Saudara, Boas sama Ruth nikah, lahir anak namanya siapa? Obed. Obed menikah, punya anak siapa? Isai. Isai menikah, punya anak siapa yang kita kenal? Daud. Daud jadi raja Israel terus. Dan rupanya Ruth masuk silsilah. Siapa? Yesus Kristus kita. Kalau saudara baca bukunya Tommy Tenney, seorang penulis pemburu Tuhan, tapi dalam satu bukunya yang lain namanya Ultimate Comeback. Saya baca buku tentang kisah Orpa dan Ruth. Jadi waktu Orpa kembali ke negaranya, ke bangsanya, ke Allahnya, itu kan penyembah berhala. Saudaraku, rupanya saudara, keturunan Orpa dan keturunan Ruth ketemu. Saudara tahu, saudara, di mana? Di lembah Tarbantin. Jadi rupanya Goliat itu adalah keturunan daripada Orpa. Orang Gad yang kawin dengan orang Moab. Dia tetap orang Gad. Ruth orang Moab, kawin sama orang Yahudi. Lahir Daud, ketemu. Saudara bisa mengerti bahasa sini, katakan amin. Kita ini perlu doa. Supaya kita tuh ngerti kehendak Tuhan. Jalan mana yang Tuhan pilihkan buat kita. Kerjaan apa. Sekolah di mana, tempat di mana, pelayanan apa, dan lain sebagainya. Katakan amin. Lalu kita juga ngerti. Ya, siapa orang pilihan Tuhan yang kita harus dengarkan suaranya. Karena orang inilah yang akan menolong kita untuk menuntun kita bisa hidup berada di jalan Tuhan. Ini perlu yang namanya kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Kecerdasan rohani, saudara, itu berkaitan erat dengan hikmat, pengetahuan, pengertian. Makanya dalam Mazmur 25 ayat 12 kita baca sama-sama yuk. Mazmur 25 ayat 12 kita baca sama. 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan apa? Jalan yang harus dipilihnya.
Orang itu sendiri akan menetap dalam apa? Kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi yang pertama yang tiap hari saudara harus doakan, Tuhan beri saya roh hikmat, akal budi, pengertian, kecerdasan dari surga. Itu yang saya doa tiap hari. Katakan amin. Ya, kecerdasannya harus didoakan. Tuhan bilang kenapa harus didoakan? Ngerti saudara? Untuk kita bisa jadi orang baik. Nggak bisa cuman aku mau jadi orang baik. Nggak bisa. Yesus berkata bahwa ya kan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti ranting tidak bisa berbuah. Ya kan? Dari dirinya sendiri. Dia harus nempel ke pokok anggur. Jadi artinya apa saudaraku? Untuk bisa jadi orang baik. Orang baik nih. Kita harus doakan Tuhan berikan saya hati yang baik. Rendah hati, murah hati, baik hati. Katakan amin. Apalagi kita mau minta Tuhan berikan saya kecerdasan rohani. Supaya saya bisa peka. Saya bisa mengenali ini Tuhan nih. Ini Tuhan sedang ngajar saya nih. Nah itu suruh bangun namanya roh takut akan Tuhan. Doakan itu. Saudara mau doakan ini amin? Doakan juga untuk supaya ada kecerdasan rohani untuk anak-anak kita. Untuk orang-orang sekitar kita. Supaya mereka nggak salah memilih jalannya. Amin. Jangan seperti Yonatan. Yonatan kawan dekat Daud. Yonatan sudah tahu bahwa Tuhan sudah tunjuk Daud akan jadi raja. Saudara ngerti maksud saya sini? Katakan amin. Dia sudah tahu kok. Dia bela Daud. Dia lindungi Daud. Dia sahabat Daud. Tetapi yang jadi masalah. Saya melihat kenapa kok Yonatan pada waktu ada di persimpangan jalan. Kenapa dia balik ke istana. Ikut bapaknya. Dan ujungnya nasib Yonatan apa saudara? Dia mati. Matinya ngenes gitu loh. Kalau dia ikut Daud ke padang gurun sama-sama, saya yakin ceritanya beda. Kenapa? Ini perlu didoakan. Kadang kita banyak tahu firman, tahu ini. Yonatan itu loh. Tapi akhirnya jadi apa? Mau di tengah-tengah. Di sini enak, di sana enak. Gak enak nanti. Nyakitin orang, mau nyenengin semua. Kita harus belajar seperti anak siapa? Anak Korah. Korah bapaknya, mamanya. Dia berontak lawan Musa. Setuju? Saudara dengar cerita ini? Pernah dengar gak? Ada. Sampai Musa bilang, oke, yang mau ikut Korah, ngumpul sama Korah. Yang mau ikut saya, kumpul sama saya. Anak Korah tidak kumpul sama bapaknya. Tidak ngumpul sama rombongannya. Dia kumpul dengan Musa. Dan dia tidak mati, anak Korah. Terbukti dia bisa tulis Mazmur. Katakan amin. Ya kan? Selain kau tiada yang lain. Itu tulisan siapa? Bani Korah, anak Korah. Dia bukan cuma tahu Musa pilihan Tuhan. Yang suaranya harus didengarkan. Saudaraku, bukan cuma tahu. Tapi dia punya kekuatan untuk memilih. Aku tidak pilih orang tuaku, aku pilih pemimpinku. Saya katakan amin. Yonatan, aku pilih orang tuaku ketimbang orang yang dipilih Tuhan. Saya dapat gak sih? Kecerdasan itu penting. Jadi gue berdoa supaya anak-anak kita gak salah pilih jodoh. Itu bukan kehendak Tuhan mungkin. Itu berdoakan terus. Kita gak salah pilih partner. Katakan amin, partner bisnis menurut saya ya. Oh invest, bodong investasinya. Ini perlu kecerdasan. Keputusan kita ambil itu penting. Ya kita terus belajar, gak ada yang sempurna sih. Kita belajar. Makanya perlu takut Tuhan tuh rendah hati, lembut, belajar.
Saudara dapat poinnya? Mau gak didoa ini? Ini penting. Penting. Yang kedua adalah, yang harus kita doakan itu apa saudaraku? Kita harus berdoa agar kita bisa memiliki apa? Komitmen. Katakan komitmen. Komit dong. Ya, ketekunan dan kesetiaan. Katakan amin. Jadi satu keluarga bisa terbentuk. Saudara menikah karena ada apa? Komitmen, betul gak? Pertama komit, aku nembak dulu itu komit. Aku suka sama kamu. Kamu gimana? Suka gak sama aku? Mau gak terima tembakan aku? Ya dor. Kena di hati. Ya. Sudah ditembak, lalu proses jalan mengenal. Lalu apa lagi? Omong. Kita nikah yuk. Betul gak saudara? Nikah itu untuk apa? Komitmen. Setelah diberkati pernikahannya, masuk ke dalam apa? Kita harus apa? Tekun. Tekun bicara tentang apa? Ya terus sama dia terus tekun, setia. Menghasilkan apa? Keluarga nanti yang hebat. Saya bahas kita harus berdoa untuk supaya kita jadi orang yang bisa punya komit. Zaman sekarang tuh sulit, orang gak ada yang mau komit. Saya dapat perumpamaan tentang biji sesawi. Saya sudah khotbahkan ya, minggu kemarin segala macam. Saudaraku, kita baca dulu deh sekali lagi yuk. Matius 13 ayat 31 sampai 32. 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga ini seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis biji. Tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada apa? Sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saya tuh dapat pengertian begini, Bu Bapak. Kita harus doakan, ya, kita harus ada komit gitu loh. Lalu tekun dan setia. Biji sesawi itu benih, ya kan, kecil, paling kecil. Katanya ukurannya berapa? 1,5 mili. Kalau dijatuhin tuh, saudara, dia tuh udah gak kelihatan lagi karena dia butiran pasir lebih besar daripada biji sesawi. Tapi kalau dia udah tumbuh, jadi pohon saudara, tingginya berapa? 3 meter. Itu tempat bernaung semua burung-burung. Orang-orang yang dalam perjalanan, para musafir, pasti berhenti. Berteduh di mana? Pohon sesawi itu. Orang-orang asing. Ini satu gambaran sebenarnya. Saudaraku. Kekristenan. Kalau kita lihat ya saudara, kehidupan kekristenan, apa yang kita firman Tuhan yang diajarkan, ya kan, itu seperti biji sesawi. Ya, biji sesawi itu apa? Kecil, sepele, sederhana, gampang atau mudah. Jadi saya mau ngomong gini, kalau saudara lihat sesuatu ini memang kecil, ini mah sepele, sederhana, mudah ini. Tapi ingat, kalau di situ ada Tuhan. Kalau di situ ada firman Tuhan, di situ untuk jiwa-jiwa dan kekekalan. Kalau kita punya komit untuk lakukan, kita tekun, gak pantang menyerah, mundur, setia. Saya yakin itu akan jadi apa? Pohon sesawi. Katakan amin. Contohnya itu apa? Sebagai orang Kristen saudara, doa pagi saat teduh itu biji sesawi. Tapi kalau saudara komit, tiap pagi aku mau saat teduh, doa pagi, baca Alkitab, muji nyembah, masuk hadirat tiap hari. Komit, tekun, setia. Saudara itu akan jadi pohon sesawi. Dahsyat, saudara menjadi raksasa rohani. Tempat di mana orang akan datang. Aku minta nasihat, kamu gimana? Aku minta dong, doakan aku dong. Apa sih kehendak Tuhan buat saya? Coba kamu doakan saya dulu. Saudara jadi tempat orang bernaung. Setuju saudara, katakan amin. Berkali-kali saya katakan, saudara, sejak kita dapat pesan dari gembala pembina kita, tanpa menara doa tidak ada pendamaian jiwa.
Menara doa itu apa sih? Doa, muji, nyembah, sharing firman. Di satu tempat. Doa. Saya ambil keputusan itu. Menara doa itu biji sesawi menurut saya. Sejak saya jadi full time, gak ada pekerjaan, pelayanan yang hebat yang saya buat. Saya cuma lakukan hal yang kecil, yang sepele, yang sederhana, yang mudah dilakukan. Tapi saya komit, tekun, setia, kerjakan tiap hari. Dampaknya apa saudara? Akhirnya gereja ini bisa menjadi apa? Pohon sesawi. Pohon sesawi. Kadang ada banyak orang lihat, ini gampang, ini sepele, ini kecil. Masa sih levelan aku harus kerjakan yang seperti ini? Oh jangan. Saudara, kita lihat nih, waktu Yesus kasih perumpamaan tentang kerajaan sorga seumpama biji sesawi. Kerajaan sorga itu sesuatu yang sangat besar. Tanpa batasan, kerajaan yang melampaui negara manapun. Saudaraku, yang melampaui kerajaan manapun di dunia ini yang pernah ada. Kerajaan Allah jauh lebih besar. Tapi diumpama kecil sekali. Kenapa? Saudaraku, kalau benih sesawi itu bicara tentang di situ ada Tuhan, di situ ada firman, di situ untuk jiwa-jiwa, untuk kekekalan, dampaknya besar. Yang percaya katakan amin. Gereja yang gak ada, mungkin gereja saudara-saudara layani, gerejanya kecil, miskin, semua jemaatnya bukan siapa-siapa, tidak dikenal, tidak dilihat. Yes, tapi kalau di situ ada Tuhan, hadirat Tuhan, di situ ada firman yang hidup, di situ punya hati misi untuk jiwa-jiwa diselamatkan, supaya mereka bisa hidup dalam kekekalan. Saya yakin gereja itu akan diberkati Tuhan. Gereja itu akan punya dampak besar. Bukan hanya buat desa itu, kota itu, bahkan bangsa-bangsa. Saya mau bicara satu hal. Seperti Yesus. Waktu dia lahir sebagai manusia. Itu biji sesawi. Tidak kecil. Sepele kan disepelekan orang. Nggak dilihat orang Yesus tuh. Waktu dia lahir jadi bayi. Bahkan dia lahirnya di palungan lagi. Kita aja masih di rumah sakit. Masih di tempat tidur. Raja yang sangat besar. Raja dari kerajaan sorga. Lahir di palungan. Tapi setelah dia dewasa, dia jadi biji sesawi. Kata amin. Bahkan apalagi ketika dia mati di salib, bangkit pada hari ketiga, naik surga. Saudara, 3 miliar orang hari ini itu berteduh di bawah nama Yesus. Dari 8 miliar penduduk dunia, 3 miliar berteduh di bawah nama Yesus. Dari yang tidak kenal, kalau saudara pergi ke Israel, setiap tempat-tempat di mana Yesus ada pernah lahir, Yesus pernah dibaptis di situ, Yesus naik ke sorga, Yesus dikubur, semua tempat itu menjadi tempat-tempat yang dikunjungi oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Bahkan presiden-presiden besar datang ke situ. Kita perlu doa, ada komitmen. Kadang-kadang bahkan untuk hal yang sepele. Tapi di situ ada Tuhan, ada firman untuk jiwa-jiwa dan untuk kekekalan. Komitmen, doakan. Amin saudaraku. Amin. Setiap kali saya ditanya, gimana Pak ini. Saya gak pernah lakukan hal yang hebat-hebat. Lakukan, tabur biji sawi. Sebagai seibu, sebagai istri, sebagai mama. Tanam biji sesawi. Urus anak. Doakan anak-anak. Layani anak-anak. Layani suami. Para suami, laki-laki, jadi bapak, jadi suami. Lakukan hal yang sepele. Kerja. Komit kerja, cari uang. Banyak masalah. Hadapi masalah. Untuk cari uang. Dapat tanggung jawab pelayanan. Komit dengan pelayanannya. Komit. Gereja manapun. Pelayanan apapun. Komit. Tekun. Tekun itu bicara kalau ada tantangan, aku tetap jalani. Itu tekun. Komit itu untuk awal. Memulai. Kalau tekun, untuk bisa menyelesaikan. Katakan amin saudara.
Ada banyak orang bisa mulai, komit, aku komit. Tapi komitnya banyak banget, komitnya sama semua komit dia. Komit cukup 1-2 saja. Katakan amin. Setelah itu harus ada ketekunan. Ya kan? Kemampuan itu bisa selesai. Katakan amin. Banyak orang komit. Semua komit itu pegang. Tapi dia gak kerjain, gak tanggung jawab. Doa ini. Kalau gak didoain gak bisa. Kalau kita nih jadi pendeta, enaknya kan diundang kemana-mana, pergi mana-mana. Ratusan orang, ribuan orang dengerin khotbah kita paling seneng. Kalau di menara doa, siapa yang mau dengerin orang itu aja. Tapi itu biji sesawi loh. Terakhir yang ketiga, apa yang harus kita doakan? Kita harus doakan hati kita loh. Saudara pernah cek gak hati saudara? Pernah gak didoakan? Yang ketiga adalah kita harus berdoa agar kita bisa memiliki hati yang mulia. Kita harus doain hati kita ini. Saudaraku ya, lihat Tuhan hati kita. Apa hati kita tuh masih menyala-nyala sama Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Coba dicek saudaraku. Karena Filipi 1 ayat 10, Paulus dia doa begini saudara. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan. Katakan amin. Karena saya melihatnya begini, sebelum seorang dipakai oleh Tuhan, sebelum seseorang diberkati oleh Tuhan, Tuhan selalu berurusan dengan apa? Hati seorang itu lebih dulu. Hatinya licik, hati manusia itu cenderung licik saudara. Hati kita ini licik. Kita mau akui gak akui, ya itulah Alkitab yang bilang. Hati manusia adalah licik. Kalau kita gak doakan, Tuhan beri saya, sucikan hati saya. Saya mau hidup dengan hati nurani yang murni, ada integritas. Ya. Karena apa? Karena Tuhan selalu mulai dari hati. Katakan amin. Dari hati. Tadi waktu saya menara doa bersama dengan para pemimpin di Rayon 15. Saya cuma bilang sama mereka, jangan menginginkan jadi hamba Tuhan yang orang bilang, hebat ya, dahsyat. Gak perlu itu. Coba inginkan biar kita dikenal sebagai hamba Tuhan yang baik hati. Yang baik aja. Cukup. Dikenal, ini baik nih pendetanya. Kita gereja situ dia baik. Baik hatinya baik. Jangan dikenal hatinya licik gitu. Pendeta hati licik gitu. Itu gini-gini. Itu doa itu hati-hati. Oh sombong banget hati pendeta itu. Milih-milih gak macam. Orang boleh punya opini seperti itu terserah. Tapi kita di hadapan Tuhan yang penting. Biarlah kita doa tiap hari, Tuhan. Aku mau punya hati yang baik. Seperti Filipi 4 ayat 4 kata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan kita ngomong-ngomong, tapi orang bisa merasakan. Saudara, orang bisa rasakan karena perbuatan kita. Emang baik, ini baik. Kenapa hati kita bisa baik? Kita bisa disebut orang lihat kita baik. Karena kita tuh mungkin seorang yang memang murah hati, rendah hati, besar hati. Ya, hati-hati. Amin. Gak gampang, wah tembak sana sini. Ini baik. Nah sekarang gini. Untuk kita bisa punya kecerdasan rohani. Untuk kita bisa punya komitmen dan ketekunan. Komit itu untuk mulai, tekun untuk bisa selesai. Itu semua dua hal yang di atas yang kita doa. Itu semua tergantung dari hati. Nah pertanyaan gini. Kenapa kok Tuhan tertarik? Tuhan kok suka berurusan dengan hati kita? Alkitab bilang, pertama, saudara, hati manusia itu mencerminkan dirinya sendiri. Hati kita cerminkan diri. Amsal 27 ayat 19 katakan apa? Seperti air mencerminkan wajah. Demikianlah hati manusia mencerminkan apa? Manusia itu sendiri. Jadi hati itu diri kita sebenarnya, identitas kita hati. Yang kedua apa? Ya,
Hati itu adalah sumber. Katakan hati itu sumber. Kalau kita ngalami, kok di aspek hidup saya soal rohani saya gak bertumbuh. Kok kesehatan saya kok terganggu. Hubungan saya kok sama orang konflik terus. Keuangan saya kok masalah. Cek sumbernya. Apa? Hati. Karena hati ini mempengaruhi, mengaliri segala aspek hidup kita. Itulah makanya Tuhan berurusan dengan hati. Amsal 4 ayat 23. Kata apa saudara? Jagalah. Jaga itu nazar. Dari kata nasar, bahasa Ibrani nasar. Jaga itu. Jaga itu seperti seorang, apa namanya? Pas pampres. Benar-benar dijaga. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga itu artinya, kata nasarnya apa? Selalu introspeksi. Diintrospeksi. Ya kan? Hati-hati dengan hatimu, kata istilahnya. Pikirkanlah pikiranmu. Apa yang kamu pikirkan? Pikirin lagi apa? Ragukan keraguanmu. Ngerti gak saudara? Ragukan keraguanmu. Kalau kita ragu dengan firman Tuhan, ragukan keraguan kita. Kalau saudara ragukan keraguan saudara akan firman Tuhan, saudara akan menjadi orang yang percaya. Tapi kalau kita kita percaya kepada keraguan kita, maka kita akan menjadi orang yang ragu. Ini matematika. Saudara, minus kali minus sama dengan apa? Plus. Ya enggak? Plus kali minus sama dengan minus. Plus sama dengan plus. Tuhan, firman Tuhan katakan gini, jagalah nazar hatimu. Hati itu lab. Katakan lab. Saudara tahu, hati itu saya ulang-ulang saya sering katakan. Itu adalah gabungan antara roh dan jiwa, itu hati. Roh dari unsur apanya? Hati nuraninya. Kalau jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Jagalah hatimu. Hati itu. Coba dijaga pikirannya. Karena semua dimulai dari pikiran. Mau buat baik, dimulai dari pikiran. Mau buat jahat, mau buat dosa, dari pikiran. Jagain hatinya. Ya kan? Dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa? Kata kehidupan atau hai dalam Ibraninya itu artinya apa saudara? Itu kuasa. Kuasa yang di dalam Kisah 1 ayat 8 katakan kamu akan menerima kuasa. Jadi kalau kita jaga hati, kita punya hati yang mulia. Dari hati kita ngalir yang namanya apa saudara? Dinamis. Yang ngerti katakan amin. Ini akan mengubah karakter kita dan orang. Ini akan membuat orang bisa menerima mujizat. Ketika saudara berdoa untuk kesembuhan orang yang sakit kanker, maka orang itu disembuhkan, ya kan, lewat doa saudara, pelayan doa. Kenapa? Karena dari hati saudara itu keluar yang namanya dinamis. Saudara bisa katakan amin, ya kan? Ya kan? Mujizat, ada kesehatan yang kedua. Terus aliran keluar. Nah, gak mungkin kita bisa melayani ya kalau hati kita itu gak benar, gak mulia. Yang ketiga, kenapa kita harus berdoa untuk punya hati mulia? Kalau kita memiliki hati yang mulia, kita akan dipakai oleh Tuhan untuk maksud-maksud yang, saudara mau gak dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia? Wah keren, ya, amin. Anggota tubuh kita juga, saudara, ada yang untuk masuk mulia. Ada banyak orang yang, wah keren ya rambutnya. Ah ini anggota tubuh untuk, wah untuk mulia, ya kan? Keren ya matanya, gitu. Keren hidungnya. Tapi orang gak ada yang ngomong muji gini. Wih keren ya ucusnya. Gak ada. Gak kelihatan, tapi bukan berarti gak penting. Ya betul lah saudara. Ini penting juga ucus. Udah keren ucusnya kan. Ucusnya bersih gitu kan. Gak ada. 2 Timotius 2 ayat 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhannya. Sudah mau dipakai oleh Tuhan? Katakan amin. 3 harus sudah buat doa. Doa minta kecerdasan rohani. Supaya bisa mengenali mana kehendak Tuhan. Mana jalan yang Tuhan tunjukin. Kita juga bisa, kita perlu orang yang Tuhan pilih. Ya kan? Untuk kita tahu. Ya kan? Yang kita perlu dengarkan suaranya. Karena dari suaranya itu Tuhan akan
Tuhan akan menuntun kita ke jalan, ya kan? Yang kedua kita harus berdoa. Doakan apa saudara? Supaya kita bisa jadi orang yang komitmen. Orang yang komit. Kau udah ngomong A, ya jadi A. Ngerti gak saudara? Kalau sudah B ya B, komit. Tapi setelah itu tekun. Saudara, jalanin terus walaupun ada sampai salah. Tapi ini semua dua, harus kita doa juga hati. Saudara berkati dengan pesan ini? Saudara mau doakan ini? Saudara akan lihat, ini biji sesawi. Saudara lakukan tiap hari doa ini. Hidup saudara menjadi pohon sesawi. Katakan amin. Ya itu, kita bangkit berdiri. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku ingin hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan Tuhan, kami mau berdoa biar Engkau berikan kami kecerdasan rohani, roh hikmat, wahyu, pengertian, pengetahuan. Tuhan limpahkan buat kami sehingga kami bisa mengenali mana kehendak-Mu yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Tuhan Yesus kami bisa memilihnya itu jalan itu. Juga ya Tuhan, berikan kami Tuhan hati yang lembut. Supaya kami bisa ya Tuhan memilih orang yang Tuhan tunjuk untuk kami dengarkan suaranya. Yang akan memimpin kami di jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Aku berdoa berikan kami roh takut akan Tuhan. Kelembutan, kerendahan hati, kepekaan. Beri kami Tuhan. Tuhan hati yang bisa komit untuk bisa memulai. Dan juga ketekunan untuk bisa menyelesaikannya. Sampai akhir kami setia. Tuhan berikan kami hati yang mulia. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Basuh hati kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah pikiran kami Engkau kuduskan, perasaan kami Engkau kuduskan. Bahkan kehendak kami bisa selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Untuk perjamuan kudus ini kami ucapkan terima kasih. Kami mau makan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nasi. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus.
kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anak yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.